Siapa yang tidak kenal dengan orangutan? Primata endemik ini adalah satwa yang memang berasal dari hutan tropis di negara kita sendiri. Orangutan adalah salah satu hewan arboreal, yang hidup dan aktivitasnya lebih banyak dilakukan di atas pohon. Berbeda dengan gorila yang mempunyai kehidupan semi-soliter, kebanyakan orangutan jantan adalah hewan penyendiri. Sedangkan orangutan betina lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Sangat memprihatinkan, karena kondisi orangutan di Indonesia terancam punah. Hewan langka ini termasuk ke dalam kelas kera besar, dan hanya bisa ditemukan di hutan tropis seperti Kalimantan dan Sumatera. Terdapat 3 jenis spesies orangutan yang diketahui. Mari kita simak ketiga jenis satwa yang dilindungi ini. Yang pertama ada orangutan Sumatera. Nama latinnya yaitu Pongo abeli. Secara fisik, orangutan Sumatera sendiri mempunyai bulu yang sangat tebal, panjang, dan mempunyai warna lebih terang dengan dominan warna coklat dan jingga. Untuk panjang tubuh dari orangutan Sumatera adalah 1,25 hingga 1,5 meter. Hutan hujan tropis dataran rendah, dan pegunungan yang banyak terdapat macam-macam pohon meranti yang tinggi, merupakan habitat asli dari orangutan Sumatera. Karena itulah, orangutan Sumatera lebih banyak beraktivitas dengan bergelantungan di atas pohon. Orangutan Sumatera jantan biasanya mempunyai dagu yang panjang dan kantung pipi menggelambir. Berat tubuhnya bisa mencapai 50-90 kg. Sedangkan untuk orangutan betina jenis ini, berat tubuhnya berkisar antara 30-50 kg. Daya jelajah yang dimiliki oleh orangutan Sumatera adalah 2-10 km, dan tentunya, bergantung pada buah-buahan di hutan tersebut. Orangutan memerlukan waktu hingga 3,5 tahun untuk bisa menjalani kehidupannya secara mandiri. Masa reproduksi satwa ini dimulai pada usia 10-11 tahun. Makanan orangutan Sumatera adalah buah-buahan seperti durian, mangga, leci dan nangka. Sering juga terlihat orangutan memanfaatkan ranting untuk mengeluarkan rayap dari batang pohon. Saat ini ada 14.500-an orangutan individu yang tersebar mencapai 52 kantong populasi di Pulau Sumatera. Sedangkan, menurut IUCN, populasi orangutan Sumatera sudah mengalami penurunan sebanyak 80%. Orangutan Sumatera juga termasuk hewan dalam kategori yang kritis. Selanjutnya, jenis orangutan yang kedua adalah orangutan Borneo. Orangutan Borneo adalah hewan arboreal yang terbesar di dunia. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada ukuran tubuh jenis orangutan yang lainnya. Berat tubuh orangutan Borneo jantan dewasa biasanya bisa mencapai 50-150 kg. Sedangkan, untuk tingginya bisa mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Berbeda dengan jantannya, orangutan Borneo betina dewasa dapat tumbuh sampai dengan 30 hingga 50 kg dengan tinggi 1 meter. Pada spesies orangutan yang satu ini, mempunyai ciri-ciri fisik seperti bulunya yang panjang dan agak kusut, serta warnanya yang lebih gelap kecoklatan. Ciri khas dari orangutan Borneo adalah jakun di bawah pipinya. Fungsinya untuk digelembungkan agar menciptakan suara yang keras. Suara keras tersebut biasanya dipergunakan untuk memanggil atau memberitahu keberadaannya. Selain itu, orangutan dewasa jenis ini memiliki bantalan melebar di sekitar pipinya, sehingga wajahnya akan tampak terlihat bulat dan besar. Untuk orangutan Borneo ini banyak ditemukan pada wilayah dataran rendah. Sedangkan, untuk daya jelajahnya berpusat pada hutan, maupun lahan gambut, karena banyak tanaman pohon besar. Menariknya lagi, untuk spesies orangutan Borneo ini lebih suka dengan biji-bijian, kulit pohon, dan serangga. Spesies orangutan yang satu ini berbeda dengan orangutan Sumatera yang lebih banyak menghabiskan waktu di dahan pepohonan yang tinggi. Jenis yang satu ini lebih suka diam di dahan pepohonan rendah, dan sering juga turun ke tanah. Populasi orangutan Borneo ini sudah berada di kondisi kritis. Pada kajian tahun 2006 lalu, tercatat bahwa populasi orangutan Borneo ini mencapai 57.000 ekor. Akan tetapi, untuk saat ini sudah semakin berkurang. Jenis yang terakhir, ada orangutan tapanuli. Yang nama latinnya adalah Pongo tapanuliensis. Orangutan tapanuli tergolong pada spesies terbaru dan hanya bisa ditemukan pada ekosistem Batang Toru, Tapanuli Selatan. Spesies orangutan yang satu ini, pertama kali ditemukan oleh seorang ahli bioantropologi yang berasal dari Australia National University.
Orangutan tapanuli diindikasikan sebagai nenek moyang dari jenis orangutan yang lainnya, berdasarkan beberapa penelitian. Namun jika dilihat secara taksonomi, orangutan ini lebih dekat dengan orangutan Borneo. Tentunya, fisik dari orangutan inilah yang membedakan dengan kedua jenis orangutan yang lainnya, selain dari perbedaan faktor genetika dan namanya. Rambut atau bulu dari orangutan tapanuli ini relatif lebih tebal, dengan bentuknya yang keriting. Sedangkan untuk kumis dan jenggot pejantannya, lebih ke depan atau menonjol. Bantalan yang ada di pipi orangutan tapanuli ini cenderung lebih datar dan disertai rambut halus berwarna pirang. Untuk orangutan tapanuli dengan jenis jantan biasanya memiliki tengkorak yang lebih kecil, dengan taring besar di mulutnya. Populasi yang tersisa dari orangutan tapanuli ini berada di kisaran 800 spesies. Masuk ke dalam daftar salah satu hewan langka di dunia. Dengan jumlah tersebut pihak IUCN menetapkan satwa ini sebagai hewan yang terancam punah. Perkembangbiakannya yang lambat, menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya mempertahankan kelangsungan populasi dari satwa ini. Awal melahirkan dari orangutan tapanuli betina adalah pada usia 15 tahun, dengan jarak durasi 8 hingga 9 tahun ke proses melahirkan selanjutnya. Hutan lindung Batang Toru menjadi salah satu benteng untuk bisa menyelamatkan satwa ini dari kepunahan. Itulah pengenalan kita lebih dalam tentang orangutan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa melestarikan dan mencintai lingkungan.